Banyak orang yang menganggap ringan perkara bangun pagi, tetapi setiap orang yang berpengalaman secara rohani akan mengerti pentingnya hal ini. Melalui renungan ini, kita akan melihat keuntungan yang kita dapatkan atas bangun pagi. Tujuan kita, orang percaya, untuk bangun pagi. Dan terakhir, kita akan melihat rahasia agar dapat bangun pagi. Bangun terlalu siang merupakan kerugian bagi orang Kristen. Hari yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah halaman buku, yang satu sisinya berwarna putih polos, dan sisi lainnya berwarna hitam. Seperti siang dan malam yang saling bergantian. Hidup yang diberikan Tuhan berisi halaman demi halaman. Setiap hari yang baru adalah sebuah permulaan yang baru. Ketika kita merasa lelah, kita dapat beristirahat di malam hari. Boleh jadi pada hari itu kita terjatuh dan menjadi lemah, sehingga mengotori sebuah halaman. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan memberikan malam hari, kita dapat membalik halaman itu dan memulai kembali di halaman yang baru, sehingga kita memiliki permulaan baru. Bila kita ingin mengukur pertumbuhan rohani kita perlu melihat kapan kita bangun di pagi hari. Kita memilih mana yang lebih kita kasihi, apakah tempat tidur kita, ataukah Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak teladan bangun pagi. Sebut saja Abraham, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Samuel, Daud, dan Ayub. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga memberi teladan untuk bangun pagi. Mereka semua beroleh mujizat, kemenangan, kelimpahan, dan keselamatan dari Tuhan di waktu pagi hari. Mereka mempersembahkan waktu yang terbaik, di mana tubuh mereka masih segar untuk menyentuh Tuhan. Diri kita sudah dibeli dengan darah Tuhan. Karena itu tubuh, energi, kemampuan, dan segala sesuatu kita adalah milik Tuhan. Bahkan waktu kita juga milik Tuhan. Bila kita menghabiskan waktu di tempat tidur, kita bersalah di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tidak memboroskan uang, tetapi memboroskan waktunya. Bukankah waktu lebih berharga daripada uang? Mari kita sadari sepenuhnya bahwa waktu kita adalah milik Tuhan. Sehingga bukankah lebih baik kita bangun pagi untuk mencari wajah Tuhan? Pagi hari adalah gerbang sebuah hari. Bila gerbang itu tidak terbuka dengan baik, maka kita memiliki permulaan yang buruk, sehingga lebih sulit untuk menjalani hari dengan baik. Bila permulaannya buruk, akan lebih sulit untuk dapat mengakhiri dengan baik. Bila kita tidak dapat mengendalikan diri dan tidak mengekang keinginan kita untuk bangun lambat, bagaimana kita dapat mengekang hawa nafsu dalam hal lain? Bila kita tidak menjadi tuan atas mata kita yang redup di pagi hari, bagaimana kita dapat menjadi tuan atas hal yang lain? Setiap hal di alam ini memiliki sebuah hukum. Ketika tubuh lelah, tubuh perlu istirahat untuk disegarkan kembali. Hal yang sama berlaku untuk hal rohani. Bila kita bangun pagi-pagi, kita menerima suplaian segar untuk hidup rohani kita. Bangun terlambat bukan hanya membahayakan tubuh, tetapi juga kerugian bagi hidup rohani kita. Bila kita tidak menyediakan waktu di hadapan Tuhan di pagi hari, tetapi justru terburu-buru bekerja, berangkat ke sekolah atau yang lainnya, kita tidak mendapatkan kekuatan rohani. Bila kita berada di dalam kondisi ini, bagaimana kita dapat beroleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi hari kita? Banyak orang dunia bangun pagi-pagi. Tukang sayur bahkan bangun pukul 2 atau 3 di pagi hari. Tidakkah Tuhan juga memberi teladan untuk bangun pagi?
Tukang sayur bangun pagi untuk mencari uang. Apakah suplai dari Tuhan yang kita cari setiap pagi tidak lebih berharga dari sejumlah uang? Makanan dan tidur sama-sama penting, tetapi hal itu tidak boleh menjadi Tuhan kita. Tujuan kita bangun pagi-pagi adalah untuk dapat berjumpa Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Seorang misionaris berkata bahwa hal pertama yang dia lakukan di pagi hari adalah membiarkan Tuhan mendengar suaranya. Setiap pagi suara pertamanya diucapkan kepada Tuhan. Hal ini telah dilakukan selama 40 tahun tanpa terlewat sehari pun. Kita sering berbicara kepada manusia sebelum terbangun dari tempat tidur. Kita pun sering membuang waktu sebelum bangun, dan kemudian berdoa 5 atau 10 menit. Kemudian 30 menit untuk mandi dan berpakaian. Apakah ada hal lain yang lebih penting dari Tuhan? Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa terhadap orang yang tidak menantikan Tuhan setiap pagi. Hal ini bukan karena diri Tuhan, tetapi karena kita tidak memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Kehidupan rohani kita perlu dipelihara dengan baik. Kita perlu datang kepada Tuhan, agar firman Tuhan dapat menjadi pengalaman hidup kita. Ada orang yang mengatakan bahwa bangun pagi adalah untuk membaca Alkitab. Yang lain mengatakan untuk berdoa. Tetapi tujuan bangun pagi yang sebenarnya adalah untuk mendekat kepada Tuhan. Kedua hal tersebut adalah sebuah sarana, bukan sebuah tujuan. Hidup kita seperti kereta listrik. Agar kereta listrik dapat berjalan, perlu terhubung dengan listrik. Hidup kita perlu senantiasa menyatu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Bila tidak, ia akan berhenti seperti kereta listrik yang tidak dapat bergerak. Banyak orang berpikir, selama mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa, hal itu dapat menjadi bekal mereka selama beberapa hari. Kita perlu sadar bahwa kita perlu senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kita perlu bangun pagi-pagi dan mendekat kepada Tuhan dengan doa atau membaca Alkitab. Titus pasal 3 ayat 5 menuliskan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pemandian kelahiran kembali terjadi satu kali, tetapi pembaharuan Roh Kudus terjadi terus-menerus. Pembaharuan Roh Kudus adalah suatu urapan yang menerangi kita setiap hari. Kita perlu senantiasa menyentuh Tuhan, agar kita dapat memperoleh terobosan rohani. Kita perlu mempelajari Alkitab, tetapi utamanya adalah untuk menyentuh Tuhan. Kita harus membawa hal-hal yang kita hadapi kepada Tuhan. Pada siang hari kita mungkin harus bekerja dengan sibuk, dan hal itu menyita konsentrasi kita, sehingga kita mungkin tidak berkesempatan untuk menghubunginya. Tetapi bila kita meluangkan waktu di pagi hari untuk berjumpa Dia akan membawa kita menjalani hari kita. Agar dapat bangun pagi, seseorang harus tidur lebih awal. Bila kita tidak dapat menang atas kebiasaan tidur larut malam, kita tidak dapat bangun pagi. Bila kita tidur larut dan bangun awal, hal itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kita akan merasa lelah sepanjang hari. Karena itu, bila kita damba untuk bangun pagi, kita perlu mengalahkan segala urusan kita dan tidur lebih awal. Kita tidak boleh menunda hal ini. Semakin kita menunda, semakin kita tidak akan punya kebiasaan yang baik.
Setiap orang memiliki kebutuhan tidurnya sendiri. Ada orang yang perlu 6 jam, dan ada orang lain mengatakan 8 jam. Terdapat banyak kontroversi dalam hal ini. Perkara ini perlu kita putuskan sendiri bersama Tuhan. Semoga kita dapat belajar tentang hal ini di hadapan Tuhan. Memang ada beberapa pengecualian karena berbagai alasan khusus. Tetapi selain hal itu, kita perlu segera memulai kebiasaan bangun pagi ini. Kita juga dapat berdoa agar Tuhan membangunkan kita pada jam tertentu. Beberapa orang mengalami Tuhan membangunkannya setiap hari pada jam yang diminta. Setiap pagi ketika kita bangun, kita harus segera bangkit dari tempat tidur. Kita tidak perlu menunggu dan bermalas-malasan di tempat tidur. Hal itu membuat kita semakin sulit untuk bangun dari tempat tidur. Amsal 6 ayat 9-11 menuliskan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Hal ini adalah kondisi banyak orang. Tempat tidur bukanlah tempat untuk merenungkan firman. Tempat terbaik untuk merenungkan firman adalah di meja belajar. Amsal 26 ayat 14 menuliskan, "Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya." Tidak peduli berapa banyak pintu berputar, dia tidak bergeser dari engselnya. Sama halnya dengan pemalas di tempat tidurnya. Semoga kita dapat menerima anugerah Tuhan, agar kita dapat terlepas dari kemalasan kita. Di awal kita melatih bangun pagi, kita mungkin mengalami sakit kepala, tubuh kita merasa lemah, dan kita merasa mengantuk. Tetapi setelah 4-5 hari, hal itu akan segera hilang. Kita perlu tekun di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan kita adalah wujud dari daging. Bila kita beralasan ini dan itu, tubuh kita juga akan merespon seperti itu. Kita perlu dengan setia melatih hal ini lagi dan lagi, agar hal ini dapat menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Andrew Murray menulis bahwa dirinya pernah membaca bahwa pertama kali seseorang perlu menerima Tuhan. Kedua, orang itu perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, orang itu harus bangun pagi-pagi setiap hari. Ketika Andrew Murray membaca hal ini, dia berpikir bahwa 3 hal ini tidak berkaitan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa hal ini berhubungan. Bila seseorang ingin secara berkelanjutan mengalami poin 1 dan 2, dia harus bangun pagi. Bila tidak, dia tidak akan mengalami apa yang diperoleh dalam poin 1 dan 2. Sekarang waktunya bagi kita untuk melatih diri kita. Seberapa besar iman dan konsekrasi kita di hadapan Tuhan? Bila kita berdoa memohon kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan menolong kita. Setiap hari kita perlu meluangkan waktu untuk menyentuh Tuhan. Dengan melakukan ini, kita akan menerima damai sejahtera dan kelimpahan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.